Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat berkat-Mu dan buat pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberkati kami. Kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Rabu 15 Mei 2024, tertulis dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 16. Dikatakan di sana, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita rasakan ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau dosa? Apakah kita akan takut, khawatir, cemas, atau bahkan kita berdalih untuk mempertahankan kebenaran kita sendiri? Dosa akan membuat manusia itu jauh dari Tuhan. Dosa akan membuat kita tidak lagi dekat kepada Tuhan. Jikalau kita ingat dosa yang pertama sekali dilakukan oleh Adam dan Hawa dalam perjanjian lama, membuat hubungan manusia dengan Tuhan itu tidak baik lagi. Ada batasan yang terjadi. Sehingga orang Israel ketika mereka datang kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan mereka harus melalui imam. Imamlah yang menjadi perantara antara bangsa Israel ketika ingin memohon, ketika ingin meminta, ketika ingin mengakui kesalahan mereka, mereka harus melalui imam-imam pada saat itu. Bangsa Israel harus mempersembahkan korban bakaran, korban penghapusan dosa untuk mendapatkan keselamatan itu. Namun setelah Yesus Kristus datang ke dunia, tidak ada lagi batasan yang kita lihat. Manusia sudah bisa datang dengan penuh keberanian untuk menghadap tahta kasih karunia Allah. Dialah yang menjadi imam yang sejati, imam yang agung bagi manusia. Karena kita tidak perlu lagi membawa korban-korban persembahan ke bait suci Allah untuk meminta, memohon, ataupun pengampunan dosa kita diampuni oleh Tuhan. Karena Yesus sendirilah yang telah mati di kayu salib, memberikan keselamatan dan menghapus batasan-batasan tersebut. Mungkin kita akan melihat diri kita yang penuh dengan dosa, bertemu dengan Allah yang penuh dengan kekudusan. Memang kita tidak layak karena keberdosaan itu. Tetapi karena kehadiran Sang Imam Agung Yesus Kristus yang turut merasakan apa yang sudah kita rasakan, bahkan harus mati di kayu salib, maka sekarang ini kita dilayakkan oleh kehadiran Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jikalau kita membaca nats hari ini mengatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Apa yang dimaksud dengan kasih karunia? Kasih karunia ialah yang bersumber dari situ kasih, pengampunan dosa, kemurahan hati, berkat yang berasal dari Tuhan yang diberikan kepada manusia. Dan bahkan setiap hari kita juga merasakan kasih itu, anugerah itu, berkat itu, kemurahan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah ada yang menjadi alasan bagi kita saat ini untuk takut datang kepada Tuhan? Untuk takut meminta pertolongan kepada Tuhan, untuk takut memohon penghapusan dosa dari Tuhan. Tidak ada lagi yang harus kita takutkan, karena kemurahan itu, pengampunan itu, berkat kasih itu sudah Dia berikan di dalam Yesus Kristus Sang Imam Besar.
Jadi Bapak Ibu, ketika saat ini kita ingin meminta kepada Tuhan, maka kita sudah bisa langsung meminta kepadanya di dalam doa. Ketika kita ingin meminta pengampunan dosa, maka kita juga sudah bisa memintanya dari Allah Bapa. Tidak ada lagi pembatas antara kita dengan Tuhan. Tidak ada lagi korban-korban yang harus kita korbankan untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Sebab semuanya telah disempurnakan bersama-sama dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang harus kita syukuri, inilah yang harus kita ucapkan syukur kepada Tuhan buat segala berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, janganlah kita saat ini takut, datanglah. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah jatuh dalam kesalahan. Tetapi Tuhan meminta kepada kita saat ini, datanglah penuh keberanian. Jikalau kamu pernah melakukan kesalahan, maka akuilah kesalahanmu dengan penuh keberanian kepada Tuhan. Maka pengampunan dosa akan Tuhan berikan kepada kita. Jikalau kita membutuhkan segala sesuatu saat ini, mintalah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikannya. Dan ketika kita dalam pergumulan meminta pertolongan kepada Tuhan, maka mintalah pertolongan itu, maka kita akan mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya kita mampu untuk menerima firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita ingat firman Tuhan ini, marilah kita dengan penuh keberanian menghadapi tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat sapaan firman-Mu yang telah kami dengarkan di pagi hari ini. Engkaulah imam kami yang besar, imam agung. Engkau telah datang ke dunia melalui Yesus Kristus memberikan keselamatan kepada kami. Karena itu, kiranya Engkau memberikan kepada kami hati yang selalu setia untuk mengikut Engkau. Dan kami serahkan segala aktivitas kegiatan kami dalam satu hari ini, agar Tuhan yang memberkati melindungi kami. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.